Halo teman-teman, privet, salam dari Rusia buat kalian semuanya. Kembali lagi di channel saya, Habib Terus. Kita akan eh, berkunjung hari ini. Kebetulan saya ada di Moskow. Hari ini kita akan berkunjung ke Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di kota Moskow untuk menghadiri kegiatan Ki Hajar Dewantara Award, di mana kita akan ketemu dengan teman-teman mahasiswa Indonesia yang sedang berkuliah di Rusia. Pasti sangat menarik. Kita akan tanya, bikin interview sedikit ya buat teman-teman yang kuliah di Rusia. Bagaimana tips-tips supaya bisa kuliah ke Rusia buat teman-teman yang ingin kuliah di Rusia di Indonesia. Oke, tonton terus sampai selesai videonya. Sekalian, juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi Indonesia maupun Rusia. Perkenalkan, nama saya Patricia Rebe. Pada hari ini, penghargaan Ki Hajar Dewantara Awards tahun 2026 merupakan kali kedua acara dilakukan. Yang terhormat, Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus, Bapak Jose Antonio Morato Campares. Sehingga program yang Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, sip. Daungannya di plastiknya. Terima kasih. Ini menurut saya mau ngomong ke apa ya? Sebenarnya bingung juga mau ngomong. Tapi mungkin perlu diketahui apa yang di award yang saya terima biar teman-teman tahu bagaimana dampaknya untuk Indonesia. Jadi saya, Bapak Ibu, saya tuh satu-satunya peneliti Indonesia yang ke Antartika termuda dalam sejarah Indonesia. Ya, makasih. Selamat ya Mas, masih Pak. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepada saya melalui platform ini. 10 tahun saya sudah di Rusia, dari S1, S2, S3 non-stop, dan 5 tahun saya, kalau bahasa Rusianya sluzhit ya, mengabdi di Permira dari kader terus sampai di
ketua umum, terus di Sekjen Amerop, lalu sempat di DPA juga. Banyak banget yang kita lakuin, kita bareng-bareng sama Pak Dubes waktu itu di COVID Bapak ya, sama ya ada banyaklah urusan yang kita coba selesaikan. Dan satu hal yang saya sadari, terdapat dua masalah yang selama ini jadi persoalan kita. Pertama, bahwa mahasiswa itu bagus aktif, tapi tidak terintegrasi dengan sistem tata kelola mahasiswa yang ada di Rusia. Dan bagi saya penghargaan ini adalah panggilan yang akan terus saya lakukan. Karena selama ini mungkin Bapak dan Ibu tidak mengetahui apa yang saya lakukan, namun saat kami di Siberia, saya sekolah di Irkut Siberia, kami kunjungi puluhan kampus, puluhan gereja, untuk kami menari, menyanyi, memakai pakaian adat untuk Indonesia. Kami kibarkan bendera Indonesia di sana. Jadi fungsi untuk pembungkus makanan ini adalah untuk mengurangi limbah plastik dan juga untuk memperpanjang masa simpan produk makanan. Yang kami teliti itu adalah produk daging dan susu seperti keju, twarog dan lain-lain. Terima kasih atas penghargaan yang saya dapatkan. Semoga penghargaan ini menjadi motivasi saya agar penelitian saya dapat diaplikasikan di Indonesia. Dan kebetulan penelitian kami sudah dipatenkan di Rusia. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Selamat sore, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang terhormat. Nama saya Ksyusha, saya mahasiswa tahun keempat di Universitas Negeri Moskow di Fakultas Negeri-Negeri Asia Afrika. Dan setiap kali saya dipersilahkan untuk mengucapkan sepatah kata di berbagai acara Indonesia, di berbagai acara Kedutaan Besar Republik Indonesia. Saya selalu mulai dari kata mengucapkan rasa terima kasih kepada KBRI, dan mungkin ini terlihat seperti sekadar kata protokol biasa, namun untuk saya ini merupakan ungkapan yang jujur dan tulus karena Selamat sore, Bapak Ibu semuanya. Saya senang sekali bertemu dengan kalian di sini di bangunan KBRI Moskow hari ini di Hari Pendidikan Nasional. Dan terima kasih semua yang mendukung saya dan membantu saya dalam penelitian saya tentang kebudayaan Indonesia dan Rusia, kebudayaan yang bergabung dengan wayang, dengan cerita rakyat Rusia, dengan mitologi Rusia dan Indonesia, yang saya sudah menulis karya tesis master saya bertopik ini. Saya sedang belajar di Moscow State University, Universitas Negeri Moskow, Fakultas Ilmu Politik, di jurusan politik komparatif, yaitu politik yang harus dibandingkan. Sebagai Presiden Mahasiswa Papua di Rusia dan Belarus. Yang terhormat Bapak Kerbes serta seluruh jajaran yang ada di hari ini dan hadir mendengarkan kegiatan ini. Kami mahasiswa Papua sangat berterima kasih atas dukungan dan motivasi yang selalu diberikan kepada kami untuk berjuang dalam kami punya perjuangan pendidikan di Rusia. Kami merasa bahwa ini dalam bagian Papua. Sekali lagi, 1, 2.
hormati Pak Tase Pendidikan dan Kebudayaan, Tase Pertahanan, teman-teman semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada yang datang dari luar kota ya. Tadi kita udah lihat dari St. Peter dan Irkut. Di sini juga ada Sekjen Universitas Terbuka, berarti ada Marina yang selama ini membantu kita. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu, dan khususnya juga Pak Tase Pendidikan dan Kebudayaan. Semenjak beliau di sini sangat dinamis banget ya. Jadi berbagai kegiatan dan prakarsa dimunculkan. Oke, saat ini kita sudah berada di KBRI bersama dengan beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang berjuang. Halo. Belajar di Rusia, kita kenalan satu persatu. Ini dari sana. Halo, saya Pras. Kuliah di mana? Di Moscow Aviation Institute. Wah, sedang kuliah di Moscow Aviation Institute. Jurusan Teknik Dirgantara Pesawat Terbang Konstruksi. Oh, di Indonesianya dari mana, Mas? Sidoarjo, saya dari Sidoarjo. Yo, buat teman-teman dari Sidoarjo ternyata ini ada Arif Sidoarjo. Deal. Kalau yang ini? Ya, nama saya Ahmad. Saya juga di Moscow Aviation Institute. Oh, ini tiga-tiga. Dari mana di Indonesianya, Mas? Dari Semarang. Dari Semarang. Buat teman-teman Semarang. Dan ini? Halo, saya Chris. Saya juga kuliah di Moscow Aviation Institute dari Batu Malang. Dari Batu Malang. Arek Malang. Ya, semua tiga-tiga ini adalah mahasiswa Moscow Aviation Institute. Buat teman-teman yang ingin ikut beasiswa Rusia, bagaimana nih caranya, tips-tipsnya? Mungkin bisa menghubungi Russian House ya di Jakarta itu. Di sana akan dibimbing oleh staffnya. Jadi daftar, upload dokumen, nanti ada undangan untuk interview. Oke, ada tambahan, Mas? Ya, mungkin yang untuk SMA atau yang mau daftar S1 ke beasiswa pemerintah Rusia bisa dibagusin dulu nilai rapornya di semester 1, 2, 3 sampai 6 ya kalau misalnya SMA. Terus berkas-berkasnya sih rapor, ijazah, yang penting yaitu nilai akhirnya harus bagus itu. Kalau misalnya yang mau S2 berarti S1-nya minimal IPK 2,9 atau 3 itu udah bagus lah untuk mau daftar S2 di mana? Di Rusia gitu. Itu sih tipsnya. Yang penting bagusin nilai dulu gitu. Oke, pertanyaan terakhir, gimana? Sulit nggak sih kuliah di Rusia? Nah, sebenarnya untuk lulus beasiswa Rusia itu mudah ya, asal teman-teman bisa bagusin motivation letter atau yang mau S2 atau S3 ada recommendation letter, itu gampang keterimanya untuk beasiswa Rusia. Tapi kalau untuk perkuliahannya, nah teman-teman harus benar-benar serius ketika di jenjang kuliah, ketika udah lulus, karena memang berat. Di lain sisi kita harus belajar bahasa asing yaitu bahasa Rusia, di sisi lain kita harus, misal kita di jurusan teknik penerbangan atau dirgantara atau teknik lah, itu kita harus belajar matematika, fisika, kimia. Nah, esaknya atau sainteknya harus diperkuat lagi biar teman-teman itu lulus tepat waktu atau bisa menyelesaikan degree-nya atau bachelor degree atau master degree-nya begitu. Itu sih.